teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penanganan form di Express.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan cookies. Nah, apa itu cookies? Cookies adalah data yang dikirim oleh server web ke browser klien dan kemudian dikembalikan oleh browser setiap kali mengakses server yang sama. Cookies dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang sesi pengguna, preferensi, atau identitas. Ini detailnya teman-teman bisa lihat ya untuk referensi cookie dari link ini Express.js. Ini terkait dengan cookie. Nanti kita akan menggunakan cookie parser. Nah, tapi sebelum kita mulai menggunakan cookie parser, kita akan membuat dulu untuk projectnya ya. Silakan teman-teman buka lagi projectnya, terminal untuk projectnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki project 06. Kita akan membuat direktori 07 terkait dengan cookies. Saya akan clear screen. Kita akan masuk ke direktori 07. Oke, saya akan clear screen lagi. Nah, di sini kita akan inisialisasi untuk projectnya npm init.y. Oke, kita akan install juga npm. Kita akan install Express. Kita akan install Express. Oke, saya akan clear screen. Kemudian kita akan install juga Nodemon ya. Kita akan enter. Oke, ini sudah. Kita akan clear screen. Kita akan buka lagi menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini untuk config-nya ya. Di packet.json kita tambahkan di sini untuk tipenya. Kita pilih modul. Oke, kemudian kita tambahkan juga di sini satu buah file. Foldernya src, filenya index.js. Ini ya. Nah, kita lengkapi di sini untuk dev. Kita akan jalankan menggunakan nodemon. Kita tambahkan di sini /src index.js. Kita save. Ini config awalnya. Oke, sekarang kita akan coba buat untuk project dan definisi cookie-nya. Kita akan import dulu Express. Kita akan ambil from Express. Oke, kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk app. Nah, kita akan instansasi dari Express ya. Oke, saya juga definisikan konstanta untuk port. Kita akan ambil 3000. Oke, kita akan buat dulu untuk app get untuk home-nya ya. Kita gunakan seperti ini. Kita panggil hello world saja. Oke, kemudian kita akan jalankan listen dulu. Ini kita ganti dengan http localhost port. Kita save. Kita coba dulu ya. Teman-teman tekan control backtick lagi. Dan teman-teman bisa jalankan di sini npm run dev. Kita jalankan. Sekarang kita akan coba tekan kontrol localhost ini, kita klik. Lihat di sini sudah muncul hello world ya. Berarti project kita sudah jalan. Kita akan tambahkan di sini untuk get set cookie ya. Kita akan definisikan app.get. Kemudian kita akan definisikan set cookie. Nah, nanti ada request respond. Nah, ini kita akan coba buat sebuah respon ya. Kita buat respon send aja cookie di set misalkan seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk get cookie. Ini kita buat /get cookie. Nah, nanti dia akan mengembalikan request cookie seperti ini.
Kemudian kita akan coba lagi untuk menghapus cookie. App.get, kita akan buat delete cookie. Clear cookie juga boleh ya, saya akan delete aja. Delete cookie, kemudian kita tambahkan tutup kurungnya. Ini kita akan hapus. Caranya kita bisa menggunakan clear cookie. Namanya misalkan edge. Ini misalkan seperti ini. Akan save. Kita akan coba definisikan lagi. Kita coba panggil dulu ya. Yang tadi kita buka, kita lihat dulu, kita inspect. Kita lihat cookie-nya. Di sini ada application. Teman-teman bisa lihat ya, application ini geser ke atas. Di sini ada cookie. Ini masih kosong. Kalau misalkan kita refresh, kemudian kita set cookie, ini masih kosong. Nah, kita akan coba definisikan dengan menggunakan header dulu ya. Kita coba set cookie ini menggunakan header. Berarti kita bisa menggunakan respon, kemudian set header. Nah, akan saya akan set cookie, NIM-nya saya akan kasih misalkan pojok kode. Nah, ini untuk basic, secara basic bisa ya dengan menggunakan header seperti ini. Jadi kalau misalkan kita refresh, ini sudah muncul. Ini season, kemudian value-nya, pojok kode. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan cookie parser. Saya akan Ctrl C dulu, saya akan clear screen. Kita akan npm i. Ini ada cookie parser. Kita akan menginstal cookie parser. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa buka di npm.js ya. npm.js. Tinggal masukin cookie parser. Ini ada cookie parser. Ini cukup banyak juga penggunanya, 1,9 juta setiap minggunya di download. Jadi ini cukup populer ya. Oke, kita akan menginstal ini cookie parser. Oke, sudah terinstall. Saya akan clear screen. Teman-teman kalau misalkan lihat di sini sudah ada ya cookie parser. Sekarang kita tinggal gunakan di sini. Kita akan import cookie parser, kita ambil dari cookie parser. Oke. Kemudian kita akan definisikan untuk cookie-nya. Kita akan definisikan di middleware-nya ya. Kita akan app.use ya. Kita tinggal definisikan cookie parser. Nah, kalau sudah definisikan, kita bisa ini kita remark ya. Kita gunakan di sini. Jadi kita langsung cookie. Kita bisa langsung seperti ini. Nah, misalkan saya mau membuat NIM pojok kode. Kita coba ya. Ini sudah kita simpan. Sekarang kita jalankan lagi dev-nya. Dan dev. Oke. Ini sebenarnya kan ini yang memiliki parameter ketiga. Nanti kita coba parameter ketiganya. Kita coba jalankan lagi. Set cookie. Di sini sudah ada ya. Pojok kode. Namanya sama. Nah, tapi kita menggunakan cookie parser. Seperti ini bisa. Nah, di sini juga memiliki parameter untuk yang ketiga. Jadi sekalian nama cookie-nya. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan di sini kurung ya. Di sini ada yang namanya max edge. Max edge ini misalkan saya akan kasih 5.000 ya. Supaya kelihatan. Dia waktunya hanya 5.000. Setelah itu dia akan hilang. Oke, kita coba buka lagi. Kita coba refresh. Dia muncul ya, dan ini max edge-nya muncul.
Ini, nah hilang sendiri ya. Jadi setelah waktunya habis dia akan hilang. Nah, ini kalau misalkan kita menambahkan maksimal umurnya. Ataupun kita juga bisa menambahkan expirednya ya. Nah, kita akan tambahkan expired, misalkan kita menambahkan tanggal ketika ini dibuat, waktu saat ini ditambahkan dengan 5.000. Ini juga hampir sama dengan yang tadi. Ini kalau misalkan kita set, ini terbentuk. Nanti kalau udah ini hanya masuk, maka dia akan hilang juga. Tuh, hilang lagi ya. Ini kita menambahkan dengan expirednya. Kemudian kita juga bisa menambahkan HTTP only. Maksudnya HTTP only gimana? Misalkan ini kan kita memiliki cookie ya. Misalkan saya akan hilangkan dulu ini masa expirednya. Nah, kemudian kita jalankan. Ini kan ada nih. Kalau misalkan kita klikin konsol di sini, dokumen misalkan ya cookie. Ini dokumen cookie. Ini kalau misalkan kita panggil, nah di sini masih bisa dilihat ya. Nah, ini kita bisa setting supaya tidak bisa dibuka menggunakan konsol seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan di bagian config-nya di sini namanya HTTP only, kita buat true. Jadi kalau misalkan ini kita send ulang, kemudian kita harus hapus dulu ya. Ini dari application. Nah, ini kita hapus dulu. Misalkan saya akan klik kanan dan clear ya. Kemudian kita bikin ulang. Nah, kemudian kita akan coba ambil lagi dari konsol sini. Misalkan kita gunakan lagi dokumen, kemudian cookie, kita panggil. Nah, sekarang kosong ya. Nah, ini tidak bisa kita akses dengan menggunakan terminal. Nah, karena kita menambahkan HTTP only-nya true. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan dia dengan settingan secure ya. Kita tambahkan di sini secure-nya true. Kalau misalkan kita save, nah ini kalau misalkan kita refresh, ini secure-nya terpilih ya. Nah, ini kalau kita menambahkan secure di dalam sininya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan domain. Misalkan kita, kalau misalkan teman-teman lihat, di sini kan domainnya localhost. Misalkan kita coba tambahkan ini domain, misalkan localhost. Misalkan, kalau misalkan kita ganti, misalkan projokkode.com, ini karena kita localhost harusnya tidak jalan ya. Kita refresh, nah ini harus kita hapus dulu. Kita clear, karena kita refresh dia tidak jalan ya, karena ini domainnya tidak memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan kita definisikan di sini localhost, domainnya ini jadi jalan harus. Kita refresh, nah dia ada localhostnya. Nah gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita coba panggil di sini get cookie, ini muncul ya. Ini get cookie yang kita tadi definisikan bisa kita ambil di sini berupa JSON. Nah, kalau misalkan kita mau hapus cookie-nya, ini harus sama ya, karena nama cookie-nya ini nim. Maka di sini juga kita ganti dengan nim. Oh, ini kita tambahkan respon ya. Cookie dihapus. Nah, lihat ini baru hilang ya. Ya sudah dihapus. Jadi gitu ya kalau misalkan kita mendefinisikan cookie, jadi kita bisa menggunakan cookie parser. Nah, udah bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.